Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan atas anugerah dan kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Di tengah situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, jika kita masih sehat, itu karena anugerah Tuhan semata. Pada pagi hari masih bisa bangun dari tidur, bisa menghirup udara segar, dan masih bisa menikmati indahnya karya ciptaan Tuhan. Di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami sungguh merasakan tangan Tuhan yang tak terlihat, senantiasa menuntun, menopang, dan memberkati kami. Bagaikan tiang awan dan tiang api, Dia hadir dan menyertai kehidupan kami. Bukti besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kami adalah kalau sampai pada titik ini, di tengah situasi pandemi COVID-19, keluarga kecil kami maupun keluarga besar Sinar Hati, puji Tuhan, semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan inilah yang saya sebut sebagai anugerah terbesar dari Tuhan. Meskipun demikian, jika ada yang mengalami COVID, bukan berarti tidak diberi anugerah Tuhan. Tuhanlah yang mengizinkan semua terjadi untuk umat-Nya. Walaupun dalam kondisi COVID, saya yakin Tuhan yang memberi kesembuhan. Tuhan beserta kita, dan Tuhan sendirilah yang menguatkan saudara. Pertanyaannya, apakah anugerah terbesar dari Tuhan hanya sebatas kita bisa bernapas, dapat menjalani hidup dengan baik saja? Tentu tidak demikian. Anugerah terbesar berbicara mengenai suatu hadiah yang istimewa, diterima oleh orang yang tidak layak menerimanya. Adalah hal yang wajar memberikan hadiah bagi orang yang kita cintai atau kasihi. Bagaimana kalau sebaliknya? Tidaklah wajar memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang yang melawan kita, memberontak kepada kita, atau bahkan musuh kita. Disinilah rahasia terbesar dari anugerah Allah yang kita terima. Injil Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Anugerah terbesar yang kita terima bukan karena kehebatan kita, bukan karena jasa atau budi baik kita, bukan pula karena status sosial, bukan karena kita kaya ataupun kita punya banyak harta, melainkan hanya semata-mata karena kasih karunia atau anugerah Allah. Efesus 2 ayat 7-9 berkata demikian, "Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Allah yang berinisiatif. Allah begitu mengasihi manusia. Manusia tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itu firman Tuhan berkata, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Roma 3 ayat 23. Anugerah Allah begitu luar biasa, sehingga firman Tuhan berkata, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita."
ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada manusia adalah keselamatan. Hal itu dilakukannya dengan jalan mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi manusia dan memberikan nyawanya melalui peristiwa salib. Tindakan Allah yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus ini dan pengalaman spesial akan keselamatan itu memberikan kepastian kepada orang percaya akan hidup kekal yang telah diterima dari Allah. Yohanes pasal 10 ayat 28 sampai 29. Karena kita tahu sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Jadi berdasarkan kebenaran ini, dapat dikatakan bahwa keselamatan sepenuhnya dilakukan oleh Allah melalui karya Yesus Kristus yang menyerahkan nyawanya mati di atas kayu salib menggantikan manusia berdosa. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4, 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15. Inilah anugerah terbesar bagi hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.